Boleh kawan? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan dan karunia yang besar yang Allah berikan adalah kemudahan kita dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepadanya. Salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab
yang alhamdulillah telah dimulai dan telah dibahas oleh beberapa asatidzah sebelumnya, itu kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, terutama yang berkeinginan untuk memiliki akidah dan tauhid yang lurus. Yang mana kita tahu bahwa akidah serta tauhid merupakan asal atau pokok dalam diri atau dalam agama seorang hamba, itu agama Islam. Yang mana apabila pokok serta asal ini tidak kuat, rapuh, maka ini akan menjadi penyebab utama rapuhnya agamanya. Mudah ia berpaling, mudah ia menyimpang, bahkan bisa tersesat dari jalan kebenaran. Oleh karena itu kita hendaknya untuk selalu mempelajari, baik sifatnya mengawali atau mengulang. Kadang sebagian orang mengira ketika dia sudah selesai mempelajari akidah dengan menyelesaikan sebuah kitab, selesai perjalanannya dalam mempelajari akidah serta tauhid. Ini keliru. Kita belajar dan menimba ilmu agama itu bukan hanya sekedar mengawalinya saja, tapi bagaimana terus-menerus mempelajarinya, terus-menerus mengulangnya. Dan perlu kita ingat bahwa memulai itu mudah, tapi yang sulit itu adalah istiqamah. Istiqamah ini dimaksud bukan hanya sekedar hanya mengilmui saja, tapi juga berusaha untuk terus mengamalkannya. Dan kita tahu bahwa perintah untuk istiqamah merupakan perintah yang sangat berat. Bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang keistiqamahan ini yang banyak atau yang menjadi penyebab Nabi SAW lebih cepat beruban. Ketika beliau ditanya tentang kenapa engkau banyak beruban wahai Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang menjadikanku cepat beruban, banyak ubannya, ini adalah surat Hud dan surat-surat yang semisalnya, yang mana Allah Ta'ala mengatakan fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Maka memulai itu mudah, tapi yang sulit itu adalah istiqamah. Istiqamah di atas akidah yang benar, istiqamah di atas tauhid yang benar. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga fondasi serta pokok agama kita ini jika tidak mempelajarinya, jika tidak mengulangnya. Makanya di antara kebiasaan ahli ilmu terdahulu, mereka ketika selesai sebuah kitab, mereka akan ulang dari awal. Mereka tidak memiliki ragam buku yang begitu banyak, mungkin sedikit, tetapi mereka menguasai sepenuhnya. Selesai, ulang kembali, selesai, ulang kembali. Ya, ada salah seorang syekh, jika tidak salah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyelesaikan sebuah kitab Tauhid, beliau ulang dari awal kembali. Meskipun para murid atau para pelajar berharap agar diajarkan kitab-kitab yang lainnya. Entah kitab sirah, entah kitab adab, atau kitab-kitab yang semisal dengannya. Saya lupa nama syekhnya, kalau tidak salah Syekh Ibn Baz atau yang selain beliau rahimahullah ta'ala, yang pada saat itu dituruti keinginan para murid. Akhirnya dibacalah kitab tertentu, sampai pada suatu masalah yang berkaitan dengan tauhidnya seorang hamba, yang mana pada saat itu ketika dikabarkan ada seseorang yang menyandarkan urusannya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Tabaraka wa taala, maka hal ini tidaklah memberikan respon apapun kepada para murid. Mereka tahu bahwa itu merupakan perbuatan yang syirik, namun tidak memberikan respon yang luar biasa. Sampai di kabar berikutnya dikabarkan bahwa dia menzinahi ibunya. Nah, berita inilah yang menghebohkan para murid, bahkan sampai keluar dari lisan-lisan mereka menunjukkan pengingkaran, bahkan mungkin mereka memburuk-burukan perbuatan tersebut. Dua respon yang berbeda dengan dua kasus yang berbeda. Padahal kita tahu bahwa kesyirikan jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan menzinahi ibu kandung sendiri. Iya jelas, kesyirikan lebih besar dosanya dibandingkan menzinahi ibu kandung. Bukan dalam rangka mengecilkan perkara tersebut, sama-sama dosa.
Tapi yang terbesar adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Ini terjadi di kalangan talabatul ilmi. Rasa kebencian terhadap kesyirikan pun bisa berkurang apabila kita tidak terus asah. Nah, oleh karena itu, mempelajari tauhid, mempelajari akidah merupakan perkara yang sangat penting yang harus senantiasa kita jaga, kita ulang-ulang kembali. Mudah-mudahan ini semakin tertancap di dalam diri. Baik, berdasarkan tema yang telah ditetapkan, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan membaca bab ke-12 dan bab-bab berikutnya. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan kemudahan. Bab ke-12 adalah tentang nazar. Babun minasyirki an-nazaru li ghairillah. Bab bernazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Bernazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Penulis rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW berkaitan dengan bab di atas. Yang pertama adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menepati nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadharin fa innallaha ya'lamu. Dan apapun yang kalian nafkahkan dan apapun yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sih." Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka ia wajib menaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia tidak boleh bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazar tersebut. Baik, para hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kaitan bab ini dengan tauhid, bahwa penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan salah satu jenis kesyirikan, yang mana kesyirikan ini menafikan tauhid dalam diri seorang hamba. Kita tahu tauhid adalah mengisahkan Allah, mengisahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada perbuatan-perbuatan yang khusus baginya. Begitu pula mengisahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Penulis dalam bab ini menyebutkan salah satu jenis kesyirikan yang menafikan tauhid, yaitu an-nadharu li ghairillah. Bernazar untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menghindarinya serta menjauhinya. Yang dimaksud dengan minasyirki termasuk kesyirikan. Tadi disebutkan dalam bab bernazar untuk selain Allah adalah syirik. Syirik apa yang dimaksud di sini? Syirik besar. Syirik besar. Jadi bernazar untuk selain Allah adalah syirik besar. Ya. Wa syirik al-akbar. Baik. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebelumnya kita jelaskan sedikit tentang apa itu nazar. Nazar perlu diketahui bahwa ia merupakan salah satu jenis ibadah. Ya, nazar merupakan salah satu jenis ibadah. Yang artinya adalah seseorang yang bernazar adalah seseorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib atasnya secara hukum syariat. Itu definisi daripada nazar. Seseorang atau seorang hamba yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib atasnya secara syariat. Tidak sebagaimana sholat 5 waktu yang secara syariat memang wajib. Tapi misalnya ini sholat sunnah rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Saya wajibkan atas saya sholat qabliyah, ba'diyah selama 1 bulan penuh misalnya.
jika demikian-demikian. Ini bernazar. Sekali lagi, nazar adalah jenis ibadah yang artinya seseorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib atasnya berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan ajaran Islam. Makanya dalam bahasa, nazar itu artinya mewajibkan, al-ijab, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu nazar artinya secara bahasa. Taib. Apabila ibadah yang bernama nazar ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi sebuah kesyirikan. Yang mana kita tahu bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam semua jenis ibadah. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadah apapun. Baik ibadah yang mahdhah atau ghair mahdhah, ibadah yang praktis atau non praktis. Ibadah itu bukan hanya sebatas praktis yang memiliki tata cara tertentu saja. Tapi ada ibadah-ibadah yang non praktis. Nah, ketika ibadah-ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah, maka dia menjadi kesyirikan. Nah, termasuk dalamnya adalah nazar. Nazar ibadah, dan ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia menjadi kesyirikan yang besar. Baik, itu pengertian tentang nazar, ya. Kita tahu sudah pengertian nazar, sehingga nazar itu adalah ibadah, dan apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka dia menjadi kesyirikan yang besar. Kemudian dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menempati nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yufuna bin nadri, maksudnya adalah mereka menepati nazar yang mereka nazarkan. Sebagaimana mereka mewajibkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu, sebuah ketaatan yang tentunya secara hukum asal agama tidak wajib. Puasa Senin Kamis atau ibadah-ibadah yang semisal tidak wajib, tetapi mereka wajibkan atas dirinya. Saya bernazar demikian, saya bernazar demikian. Yufuna bin nadri, ya. Mereka memenuhi nazar, ya, memenuhi nazar yang telah mereka tetapkan atas diri mereka sendiri. Dan ini salah satu bentuk ketaatan. Selama nazar tersebut merupakan nazar yang mengarah kepada ketaatan. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis yang nanti kita akan jelaskan, nazar itu ada dua. Ada nazar taat dan ada nazar maksiat. Ada nazar taat dan ada nazar maksiat. Jadi nazar ada dua macam. Nazar taat, nazar maksiat. Sementara nazar untuk selain Allah itu tidak ada penyebutannya di dalam Islam. Ada nazar maksiat itu, orang masih bernazar untuk Allah, tapi untuk melakukan kemaksiatan. Sebagaimana atas dasar kejahilan, dia mengatakan, jika sekiranya saya sukses, saya akan bernazar mengunjungi sebuah tempat keramat, ya, misalkan kuburan orang soleh, kemudian saya akan minta di sana, saya akan melakukan ini dan itu. Dia mengira itu ibadah, padahal itu sebuah kemaksiatan, bahkan bisa mengandung kesyirikan jika dia menyandarkan sebab utamanya kepada mayit tersebut. Dia bernazar, tapi nazarnya untuk Allah, tapi untuk dalam rangka melakukan kemaksiatan. Tapi kalau bernazar untuk selain Allah, ini tidak ada asalnya. Ini bukan nazar namanya, ini kesyirikan, gitu. Harus dipahami, ya. Jadi nazar ada dua macam, ada nazar taat, ada nazar maksiat. Lantas bagaimana dengan nazar untuk selain Allah? Ini bukan nazar, ini kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Adapun nazar taat, ya tadi nazar untuk melakukan ketaatan yang secara hukum syariat tidak wajib. Tapi kalau nazar maksiat, dia bernazar kepada Allah, tapi untuk melakukan kemaksiatan serta dosa. Seperti, saya jika sukses, saya tidak akan makan dan minum selama sekian bulan, sekian hari. Saya akan cukup minum air putih saja, misalnya seperti itu. Ini kan menyiksa diri. Ya, ini menyiksa diri. Tidak boleh dalam agama Islam. Ini maksiat. Nah ini, itu ada nazar taat, ada nazar maksiat. Nah, yufuna bin nadri yang dimaksud di sini adalah nazar untuk ketaatan, ya. Yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'at lillah.
Dan orang-orang yang menepati nazar-nazar mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang telah menjalankan kewajiban. Karena nazar hukumnya wajib untuk dilaksanakan ketika nazar itu adalah nazar ketaatan. Ya, ketika nazar itu adalah nazar ketaatan. Baik. Ayat yang berikutnya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadharin fa innallaha ya'lamu. Ma, ya, apa saja anfaqtum min nafaqah, yang kalian nafkahkan. Ini umum. Yashmul kulla sadaqah maqbulah wa ghair maqbulah. Apa saja yang kalian nafkahkan, baik dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah. Umum ini. Jadi bukan hanya sekedar menafkahkan dari jalan yang halal saja, tapi ayat ini membicarakan yang sifatnya umum. Mau nafkah yang baik atau nafkah yang tidak baik. Au nadhartum min nadharin, atau apa yang kalian nazarkan. Ini juga umum. Nazar taat atau nazar maksiat. Fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Ayat ini membicarakan tentang apa saja yang kalian lakukan, baik perbuatan yang zahir atau perbuatan yang batin. Wa ma anfaqtum, ini erat kaitannya dengan perbuatan yang zahir, yang nampak, yang kalian nafkahkan. Kan ada perbuatan. Wa au nazartum min nazar. Nazar kan masih erat kaitannya dengan hati. Dia menetapkan dalam hatinya, saya demikian, demikian, demikian. Fa innallaha ya'lamu. Pasti Allah Ta'ala mengetahuinya. Yang dimaksud dengan mengetahuinya hanya bukan hanya sekedar mengetahuinya, tapi artinya adalah ay fayujazikum alaihi. Allah Ta'ala pasti akan membalasnya. Allah Ta'ala pasti akan membalasnya. Fa fihi ma'nal wa'di wal wa'id. Allah mengetahuinya, itu artinya adalah Allah pasti akan membalasnya. Jadi bukan sekedar pengetahuan saja, dijelaskan oleh para ulama, fa innallaha ya'lamu, artinya Allah akan membalasnya. Membalasnya sini memiliki dua makna. Entah membalasnya dengan kebaikan, jika itu adalah amal baik, atau membalasnya dengan keburukan, dalam arti azab, siksa, jika sekiranya itu adalah amal yang buruk. Tadi kan ada nafkah, ada nazar. Ketika nafkahnya buruk, maka balasannya juga berupa siksa. Tapi ketika nafkahnya baik, maka balasannya adalah pahala. Begitu pula nazar. Ketika nazarnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sementara apabila nazarnya buruk, berupa nazar kemaksiatan, atau bahkan nazar kepada selain Allah, maka dia mendapatkan dosa dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput bagi Allah. Allah pasti mengetahuinya, meskipun itu terbesit dalam hati. Meskipun itu ada di dalam hati. Allah mengetahuinya dan Allah Ta'ala akan membalasnya. Berkaitan dengan hal ini kita teringat akan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Yang melakukan amal kebaikan atau keburukan, meskipun mithqala dzarrah, yang menarik di sinilah tafsiran daripada dzarrah. Ada 3 tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah, ada sebagian kita menafsirkan, meskipun kita beramal atau berbuat seberat biji sawi, kan ada yang mengartikan seberat biji, itu masih kebesaran. Dan jika seandainya ada, atau biji apa? Jagung, sebutir jagung. Jika sekiranya itu mengenai kita, kita masih merasakannya. Yang menarik ada tafsir dari para ulama. Yang pertama, dzarrah itu ditafsirkan dengan seperti semut kecil yang berada di pundak kita, yang tidak kita ketahui, yang tidak kita rasakan, kecuali setelah dikabarkan kepada kita, Pak, itu ada semut di atas pundak Bapak. Ada semut. Gitu. Meskipun perbuatan sekecil itu. Tafsiran yang kedua, dzarrah itu ditafsirkan seperti anak-anak yang main pasir, atau mungkin bapak-bapaknya ikut main pasir. Ya, ketika liburan ke pantai atau kemana, main pasir, tangannya penuh dengan pasir. Kemudian dia kibaskan. Masih ada pasirnya apa tidak? Masih ada, meskipun secara nggak ada sudah, tapi masih ada pasirnya. Meskipun sekecil itu pasirnya, sekecil itu perbuatan kita, pasti Allah akan membalasnya.
Tafsiran yang ketiga adalah di pagi hari ketika matahari terbit kemudian menyinari rumah kita, kita buka jendela, ada cahaya yang masuk. Kalau kita perhatikan di situ ada debu yang terbang, apa tidak? Ada. Meskipun sekecil itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai aw khairai yarahu. Allah Ta'ala pasti akan melihatnya, mengetahuinya, dan akan membalasnya. Oleh karena itu, yang pertama, faidah dari ini adalah jangan pernah menyepelekan kebaikan. Jangan pernah menyepelekan kebaikan. Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, lakukan, laksanakan. Jangan pernah menundanya. Terlebih lagi, sifat kebaikan ini adalah muta'addin, yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, yang bermanfaat bagi orang lain. Yang mana ada pahala yang terus-menerus bisa kita dapatkan. Jangan pernah kita remehkan, sekecil apapun itu. Semua profesi yang saat ini kita miliki berpeluang untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Jangan pernah sepelekan. Jangan pernah sepelekan. Ya. Banyak contoh-contoh yang sederhana, banyak contoh-contoh yang ringan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Seperti halnya kayak membuang sampah. Ya. Kadang kita melihat sampahnya itu bukan sampah besar. Bungkus permen dan itu cuma setengahnya misalnya. Kecil ya? Ini saya ibaratkan demikian. Bungkus permen itu cuma setengahnya. Tergeletak di hadapan kita. Atau bahkan seperempatnya. Yang kadang kalaupun nanti juga keterpa angin, hilang gitu, nggak kelihatan. Tapi kita mengambilnya dan kita buang ke tempat sampah. Sekecil itu, Allah pasti catat dan Allah akan membalasnya. Berbeda dengan manusia, sudah dikasih bantuan, dikasih pertolongan, diberikan kemudahan, kadang ingat lawan kawan. Itu kita, itu manusia. Namun tidak bagi Allah Ta'ala. Sekecil apapun Allah akan membalas. Kebalikannya, begitu pula keburukan. Semua keburukan tercatat dan pasti akan dibalas. Pasti akan dibalas. Makanya perbuatan maksiat itu selalu berdampak buruk. Dampak buruknya bisa dirasakan di dunia terlebih dahulu atau di akhirat. Syukur-syukur ketika kita rasakan di dunia dampaknya. Mudah-mudahan itu sebab hukuman yang disegerakan. Seperti mungkin penyakit, tersandung, ya. Misalkan kita jalan kesandung pintu, bagian kelingking kaki. Sakitnya luar biasa. Itu bisa jadi sebagai ta'jil uqubah. Apapun baik, buruk, sekecil apapun pasti Allah Ta'ala akan balas. Nah, penjelasan secara mujmal dari ayat di atas, bahwa kedua ayat di atas, yang pertama yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan ayat yang kedua wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhr fa innallaha ya'lamu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan pujian, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka yang beribadah kepadanya hanya kepadanya dengan menjalankan atau menyempurnakan ketaatan-ketaatan tersebut. Allah Ta'ala puji dan Allah Ta'ala pasti akan balas, ya. Bagaimana disebutkan pada ayat pertama, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Dan ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa segala
minta air hangat mungkin. Air hangat. Jazakallahu khairan. Oh, air hangat. Baik. Jadi ayat di atas, kedua ayat di atas, makna ijmalinya, arti secara globalnya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang beribadah kepadanya serta memenuhi apa yang menjadi kewajiban atas mereka. Baik yang asalnya memang wajib atau mereka mewajibkan atas diri mereka sesuatu yang tidak wajib sebelumnya dengan nazar. Ketika mereka memenuhinya, ketika mereka menjalankannya dengan baik, maka Allah Ta'ala memuji hal tersebut dan Allah Ta'ala akan balas. Kemudian kaitan dua ayat di atas dengan bab apa? Kaitannya adalah bahwa nazar merupakan ibadah. Nazar merupakan ibadah dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Ya. Nazar adalah ibadah dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjut kepada dalil yang berikutnya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sih. Yang artinya barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taati, penuhi. Dan barang siapa yang bernazar tapi untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidaklah boleh ia bermaksiat kepadanya. Ya, tidaklah boleh ia bermaksiat kepadanya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang dua macam nazar. Sebagaimana sudah kita jelaskan, nazar ada dua. Yang pertama nazar untuk ketaatan, yang kedua nazar untuk kemaksiatan. Apabila bernazar untuk ketaatan, maka wajib dipenuhi nazarnya. Wajib dipenuhi nazarnya. Wajib dipenuhi nazarnya. Dan apabila nazarnya berupa kemaksiatan, maka haram untuk dipenuhi. Ya. Jazakallah. Lega rasanya. Baik. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Kita kembali. Jadi hadis ini menjelaskan tentang dua macam nazar. Yang pertama nazar ketaatan, yang kedua nazar kemaksiatan. Seorang bernazar untuk melakukan ketaatan maka wajib dipenuhi, dan yang kedua nazar untuk melakukan kemaksiatan maka haram hukumnya untuk dipenuhi. Hanya saja bagi orang yang bernazar kemaksiatan, konsekuensinya adalah yang pertama tidak boleh ia penuhi nazar tersebut, dan dalam arti tidak boleh bermaksiat. Tetapi dia wajib membayar kafarah. Dia wajib membayar kafarah. Kafarah sumpah itu apa? Satu, membebaskan budak. Dua, memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Dan ketiga, puasa 3 hari. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu id'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak sengaja, tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarahnya adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kalian, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa tidak mampu melakukannya, maka kafarahnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah-sumpah apabila kalian bersumpah, dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Teknisnya bagaimana? Ini teruntuk bagi mereka yang melanggar. Misalkan dia melakukan nazar ketaatan, tapi tidak dilaksanakan, maka wajib kafarah. Tapi kalau nazar kemaksiatan memang tidak boleh dilaksanakan, tapi wajib kafarah. Ya, wajib kafarah. Teknisnya bagaimana? Jadi 3 kafarah di atas boleh dipilih semampunya, ya. Boleh dipilih semampunya. Tidak harus dipilih secara urut. Ya. Misalkan mampunya puasa, ya puasa. Mampunya memberi makan orang miskin, ya silahkan. Itu. Sebagaimana diterangkan Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, kullu man lazimathu kafaratul yamin fahuwa mukhayyarun in syaa'a at'ama ashrah minal masakin wa in syaa'a kasahum wa in syaa'a a'taqa raqabah. Setiap orang yang mendapatkan kewajiban menunaikan kafarah sumpah, ya, atau nazar, dia boleh memilih sekehendaknya. Jika dia ingin memilih memberi makan 10 orang miskin, ya monggo. Atau memberikan makan pakaian juga silahkan. Atau membebaskan budak, ya silahkan. Mungkin budak saat ini tidak ada, ya. Yang paling bisa dilakukan adalah memberikan makan 10 orang miskin atau pakaian, atau berpuasa, ya, atau berpuasa sesuai dengan kemampuan. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahmatullah. Kalau bersumpah untuk selain Allah, ada kafarahnya atau tidak? Maka jawabannya tidak ada. Itu dosa besar, itu kesyirikan. Ya, itu dosa besar dan itu adalah kesyirikan. Wajib atasnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib atasnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kafarah baginya, tapi dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap nazar yang mengandung ketaatan, dalam arti nazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib baginya memenuhi nazar tersebut. Kebalikannya, apabila nazar itu untuk melakukan kemaksiatan, maka haram hukumnya untuk dilaksanakan, tetapi wajib baginya membayar kafarah dengan cara memilih 3 jenis kafarah yang disebutkan: memerdekakan budak, memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, dan yang ketiga adalah berpuasa selama 3 hari. Baik. Kita baca faidah yang bisa diambil. Di kitab ada ya, kandungan bab. Di terjemahannya ada ya. Kandungan bab ini yang pertama, menunaikan nazar adalah wajib. Menunaikan nazar adalah wajib. Nazar apa ini? Nazar untuk ketaatan. Nazar untuk ketaatan. Sementara nazar untuk kemaksiatan tidak wajib ditunaikan, bahkan haram ditunaikan, dan wajib baginya membayar kafarah. Apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar itu ibadah kepada Allah, maka menunjukkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Makanya jelas, nazar ibadah. Maka apabila nazar ditujukan kepada selain Allah, maka dia menjadi sebuah kesyirikan. Kemudian dilarang melaksanakan nazar yang maksiat. Ya, nazar yang maksiat.
Ada sebagian yang mengatakan bahwa orang yang bernadar itu orang yang ibadah tapi pamrih. Dia mau melakukan sesuatu apabila dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka tentunya bagaimanapun juga kita berharap agar semua amal ibadah yang kita laksanakan mendapatkan pahala. Dan itu bukan sesuatu yang tercela. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta balasan. Kita juga diperintahkan untuk meminta pujian. Selama itu semua berasal dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada manusia. Ketika kita meminta kepada manusia melakukan sesuatu amal kebaikan tapi mengharapkan kebaikan dari manusia, ini jelas sebuah penyimpangan. Tapi ketika ibadah yang kita laksanakan kita minta pahalanya, pujiannya adalah dari Allah tabaraka wa taala, itulah makna daripada keikhlasan. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ikhlas itu alla tatluba ala amalika syahidan wala mujaziyan siwa. Tidaklah engkau meminta yang menyaksikanmu dan membalas amal kebaikanmu kecuali Allah. Jadi berharaplah, berihtisablah, selalu berharap pahala. Kadang kita ini ketika melakukan amal kebaikan, ya kita hanya sekedar melakukannya saja, tanpa ada rasa kecemasan, rasa harap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kerugian menurut saya. Sebagaimana kalau kita kerja, bukankah setiap waktunya, setiap saatnya kita selalu terpikir, sebentar lagi tanggal 25 atau tanggal 1 mau gajian. Jadi kita bekerja itu ada yang kita harapkan, dan itulah yang membuat kita terlalu termotivasi. Nah, kadang kita dalam beribadah itu seakan-akan menjalankan sebuah aktivitas biasa tanpa mengharapkan timbal balik yang Allah Ta'ala janjikan. Ini keliru. Padahal semestinya kita selalu berihtisab. Kalau seorang itu berihtisab, dia akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya. Dia akan senantiasa menjaga. Ya Allah, pahalamu ya Allah. Terimalah amal ibadahmu ya Allah. Ya. Sebagaimana di antara ciri orang-orang soleh itu adalah munculnya rasa kekhawatiran setelah melakukan ketaatan. Itu nama ata wa qulubuhum wajilah. Ya. Wa itu nama ata wa qulubuhum wajilah. Mereka telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kepada atas mereka. Kemudian setelah itu mereka nyalanya. Ada yang lepas? Ya. Ciri orang beriman itu sebagaimana Allah Ta'ala katakan, enggak apa-apa, mungkin terdengar ya. Wa itu nama ata wa qulubuhum wajilah. Adalah mereka yang telah mengerahkan apa yang bisa mereka lakukan di dunia, kemudian setelahnya mereka khawatir. Mendengar ayat di atas, Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, "Ya Rasulullah, ahuwa ar-rajulul ladzi yasriqu wa yashrabul khamra, yazni wa yashriq wa yashrabul khamra." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang berzina
Apakah ayat ini sedang menjelaskan tentang seseorang yang berzina, minum khamar, mencuri, yang membuatnya ketakutan setelah melakukan amal demikian? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Ini orang habis sholat, ini orang habis sedekah, ini orang habis berpuasa. Tapi setelah itu mereka khawatir dan takut. Takut apa? Amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa seperti ini semestinya harus kita hadirkan setiap saat kita menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat ini kita sedang duduk. Kita tahu keutamaan menimba ilmu agama. Sangat tahu. Dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan jannah. Kemudian mendapatkan pahala jihad. Mendapatkan pahala jihad. Sebagaimana Nabi mengatakan, man kharaja li talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji. Seseorang yang keluar rumah dalam rangka menimba ilmu agama, dia sedang berada di jalan Allah, jihad fi sabilillah sampai ia kembali ke rumahnya. Bisa dikatakan saat ini kita sudah dihidangkan dan disediakan paket-paket pahala jihad. Berangkat dari rumah ke tempat ini, duduk tidak sampai seharian, maksimal mungkin 1,5 atau 2 jam, pulang membawa pahala jihad. Nah, semestinya setelah kita mengetahui itu semua, kita itu ada rasa harap, ya Allah, mudah-mudahan dapat, ya Allah, mudah-mudahan dapat. Sebagaimana kita sedang undian ya, ketika ada ada kegiatan di kantor, ada undian, dapat undian, kita berusaha mengambil undian tersebut. Kemudian sebelum diumumkan kita berharap mudahan dapat. Seperti itulah semestinya kita harus rasakan saat ini. Ya Allah, ini mudah-mudahan pulang ini dapat pahala jihad. Ya Allah, mudah-mudahan dengan menimba ilmu agama yang setiap pekannya saya hadiri. Setiap pekan ya? Setiap pekan yang saya hadiri, ini memudahkan saya masuk surga, ya Allah. Jadi ada rasa, entah rasa harap atau rasa takut. Rasa harap atau rasa takut. Jadi harus selalu dihadirkan. Makanya kita itu jangan hanya sekedar menjalankan ibadah sebagai rutinitas biasa. Kadang kita ya sholat, puasa, selesai. Jadi seakan-akan ya sebagaimana kita makan, minum, tidur, ya sudah aktivitas seperti itu. Saya muslim ya sholat, tanpa ada rasa harap, ya Allah. Ya Allah, selalu berharap kepada Allah. Ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Dan hamba yang bisa merasakan hal yang demikian adalah mereka-mereka yang berjuang. Hamba-hamba yang bisa merasakan perasaan demikian adalah mereka-mereka yang berjuang. Mereka-mereka yang merasa keletihan. Mereka yang khusyuk dalam setiap ketaatan yang mereka laksanakan. Bukan hanya sekedar seadanya, sekedarnya, bukan. Sebagaimana mungkin di ibadah Ramadan kemarin, ada yang memaksimalkan 1 bulan penuh dengan ketaatan kepada Allah, menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Itu tidak mungkin tidak lelah, pasti capek. Ada yang bergadang semalaman. Jadi sholat malam full sampai dengan menjelang sahur. Qiyam dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan itu kakinya luar biasa. Jadi kebetulan di pesantren dicoba. Ya saat itu bagi siapa yang mampu saja. Yang iktikaf silakan, yang mau ikut ya monggo, yang nggak ikut ya silakan baca Quran, berzikir atau ibadah yang lainnya. Tapi ada yang mencoba. Ulun termasuk di antara yang mencoba saat itu. Dari jam 11 malam kita start sampai jam 4 pagi. Berdiri. Ya pasti ada istirahat. Istirahat jeda 5-10 menit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima. Kenapa saya katakan demikian? Jujur saja, banyak geraknya. Kenapa? Mencari posisi kaki yang nyaman. Saking lelahnya. Kaki ini sudah diputar-putar. Kaki capeknya luar biasa. Sakit. Kaki itu sakit. Di betis. Kemudian setelah selesai kita tuh tergeletak. Kemudian menghayal. Bagaimana ya sholatnya Nabi? Nabi itu sholat kita nggak bengkak, nggak sampai bengkak. Capek saja memang pegel-pegel, tapi nggak sampai bengkak. Atau nggak sampai pecah-pecah. Terus Nabi itu sholatnya berapa lama sampai bengkak kaki beliau? Berapa lama sampai pecah-pecah nih? Tumit beliau itu berapa lama?
Orang-orang yang berjuang baru akan merasakan ketakutan jika sekiranya keletihan ini tidak membuahkan apa-apa. Tapi kalau orang yang ya sekedarnya santai-santai saja, sholat ya takbir ya biasa, ya wajar saja dia nggak mengharapkan apa-apa. Sholat sebagaimana orang sholat, puasa sebagaimana orang puasa, setelah selesai. Mau di apa? Nggak ada yang diharapkan. Tapi kalau mereka yang betul-betul menjaga, puasanya menjaga dari awal Ramadan hingga terakhir, dijaga betul-betul, makanya setelah selesai, sebagaimana para sahabat dahulu, 6 bulan lamanya mereka tidak merupakan Ramadan. Mereka isi dengan terus berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah hamba di Ramadan, ya Allah selama 6 bulan. Kenapa? Karena mereka sudah letih di sana. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang berjuang, dan semoga amal ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab yang ke-13, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bab al-isti'adzah bi ghairillah. Bab meminta pertolongan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Penulis rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah surat Al-Jin ayat ke-6. Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bidrijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Maka jin-jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Kemudian hadis Khawlah binti Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan doa ini sudah dihafal oleh kita seluruhnya dan bisa diamalkan. Artinya aku berlindung dengan kalamullah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang ia ciptakan. Maka ketika membaca itu, maka tidak ada satupun yang membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat tersebut. Baik, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Munasabatul bab li kitab tauhid. Apa kaitan bab ini dengan tauhid? Apa kaitan bab ini dengan tauhid? Babnya apa? Meminta perlindungan kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Bab ini menjelaskan bahwa salah satu jenis kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Apa itu meminta perlindungan? Al-isti'adzah itu apa? Ya, meminta perlindungan, pertolongan. Dan hakikatnya adalah sebagaimana seseorang yang lari dari sesuatu yang ia takuti dan berlindung kepada seseorang yang mampu melindunginya. Itu isti'adzah. Hakikat isti'adzah itu segambarannya adalah seseorang lari dari sesuatu yang ia takuti, kemudian berlindung kepada seseorang yang bisa melindunginya. Itu isti'adzah. Nah, sekarang kita beristi'adzah kepada selain Allah, maka ini merupakan kesyirikan. Ya, merupakan kesyirikan. Baik. Ayat ini para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala mengisahkan tentang jin-jin yang beriman. Jin-jin yang beriman setelah sampai kepada mereka agama Rasulullah SAW, itu agama Islam. Kemudian mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Jadi jin yang beriman, jin mukmin gitu. Sampai wahyu, sampai risalah Nabi kepada mereka, karena Nabi SAW diutus kepada dua bangsa. Bu'ithu ila thaqalain. Aku diutus kepada dua bangsa, bangsa jin dan manusia. Kita sebagai manusia. Ya. Dan jin pun didakwahi oleh Nabi SAW. Mereka belajar. Mereka menimba ilmu agama. Mungkin di sana ada ustadz-ustadznya, ada guru-gurunya, ada guru, ada murid yang bandel, ada murid yang rajin, ya, ada
yang membangkang, bisa saja. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang ikut hadir saat ini. Wallahu alam. Kenapa? Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna. Ya. Bedanya kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Mereka juga mencari ilmu, mereka mencari manfaat. Nah, jin-jin yang beriman mereka tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu. Ya, jadi ingat cerita di pesantren. Allah alam akan kebenaran, tapi ini musalsal. Dalam arti diceritakan secara terus-menerus oleh senior ke adik kelasnya hingga sampai ke zaman ulun. Dan mungkin sampai sekarang mungkin diceritakan. Cerita seorang yang sholat tahajud di masjid sendirian. Karena mungkin ada ketakutan, dia keraskan suaranya. Ketika sampai ke penghujung ayat surat Al-Fatihah, waladhdallin, amin, banyak yang mengaminkan. Hanya dia batalkan sholatnya, dia lari dari kerumunan. Padahal mungkin jinnya ikut sholat mungkin ya. Ya, kira-kira pian gimana? Semakin khusyuk, alhamdulillah, rame man. Jadi jin itu ya sebagaimana kita. Bedanya kita tidak bisa melihat mereka, mereka melihat kita. Nah, dikisahkan dalam ayat ini, ketika mereka sudah beriman, memeluk agama Islam, mereka mengisahkan tentang tingkah laku manusia di zaman jahiliyah. Ya, mereka mengisahkan tentang tingkah laku manusia di zaman jahiliyah. Jadi, zakaru asya minasyirk kanat tajri minal ins fil jahiliyah. Mereka menyebutkan di antara perbuatan kesyirikan yang ada di manusia jahiliyah terdahulu. Yaitu apa? Al-isti'adzah bi ghairillah. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Sehingga ayat ini merupakan ayat bentuknya pengingkaran. Khabar yang menunjukkan pengingkaran. Ya. Ada loh, itu loh, mereka itu kalau minta perlindungannya kepada selain Allah. Jadi kabar seperti ini bukan sebagai ilmu atau tidak sebagai bentuk pengingkaran. Dia menyebutkannya sebagai bentuk pengingkaran. Yang menyebutkan dalam hal ini adalah kalangan jin yang beriman. Ya. Kalangan jin yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa beristi'adzah kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Jin yang telah beriman, mereka mengatakan, walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak akan pernah menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Maka setelah itu mereka menyebutkan, oh ada di kalangan manusia terdahulu di zaman jahiliyah, ya'udzuna birijalin minal jin. Mereka justru malah meminta perlindungan dari sekelompok jin-jin. Dari gangguan manusia, dari gangguan binatang, ya, minta agar rumahnya, hartanya dijaga oleh jin. Ada di zaman dahulu. Dan sepertinya hingga zaman saat ini pun masih ada. Ya. Atau bahkan mereka meminta perlindungan dari gangguan jin, tapi minta perlindungannya kepada jin juga. Makanya Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Hal itu tidaklah membuat mereka semakin aman, tapi justru malah menambah rasa takut. Ya, ada yang diganggu jin, berobatnya dengan jin. Tidaklah dia berobat dengan jin kecuali jin yang dia berobat dengannya lebih kuat. Nanti ada jin yang lebih kuat lagi, maka kan terus-menerus seperti itu. Fazaduhum rahaqa, semakin takut. Berbicara tentang takut kepada jin, apa hukum takut kepada jin? Syirik atau tidak? Syirik atau tidak? Contoh, bukan dalam rangka menakut-nakuti, jadi kebetulan juga masih pagi, jadi bukan cerita horornya. Lewat di sebuah tempat yang konon katanya angker. Kemudian terdengar ya suara macam-macam yang menakutkan. Nah, pada saat itu pian lari atau kada? Pian takut atau kada? Dan ketika takut itu syirik atau tidak? Wah, nggak boleh takut. Saya bertauhid. Gimana? Jadi rasa takut itu ada dua macam. Ada takut sir namanya. Ada takut tabiat. Atau mungkin bisa dikatakan tiga macam. Ada takut sir
takut yang berisikan pengagungan. Kemudian yang kedua, takut kemaksiatan. Yang ketiga, takut tabiat. Takut kemaksiatan terlebih dahulu itu contohnya adalah seseorang karena takut kepada seseorang takut kepada seseorang yang katanya kamu tidak boleh demikian, karena rasa takut, akhirnya apa? Akhirnya dia melakukan sesuatu yang mengandung kemaksiatan. Itu takut kemaksiatan. Dia takut kepada orang, pokoknya kamu harus demikian, saya nggak mau tahu, pokoknya harus demikian. Akhirnya dia kerjakan apapun, menghalalkan segala cara karena rasa takutnya kepada pimpinannya, kepada atasannya. Ya. Ini takut kemaksiatan. Takut yang kedua adalah takut yang kemaksiatan ini ya tentunya di bawah daripada takut takut pengagungan tadi. Kalau takut pengagungan itu adalah takut yang mengandung kesyirikan. Dia mensejajarkan dan menyetarakan antara yang ditakuti dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sebagaimana ketika seorang takut kepada hantu, jin, yang pada akhirnya dia pada saat itu mengerjakan apa saja yang diminta agar jin tersebut tidak mengganggunya. Ini takut kesyirikan. Tapi ada takut tabiat. Takut tabiat itu apa? Ya kita takut dengan sesuatu yang tidak tampak kemudian keluar suara yang berbunyi-bunyi. Ya. Entah ada yang ketawa, ada yang menangis, ada Ulan mau cerita tapi takut menakutkan nantinya. Cerita aja. Ini cerita pengalaman teman, dan ini saya yakin orangnya thiqah. Thiqah itu terpercaya karena dia termasuk anak yang baik, yang insya Allah tidak berdusta. Jadi dikisahkan kala itu di pesantren masih nyantri. Di sana ada ruang tamu, dia dapat kunjungan dari orang tuanya. Nah kebetulan keluarganya orang tuanya di sebuah kamar tamu ya, dia di kamar yang lainnya. Kala itu lampu dimatikan dan dia tidurnya menutupi sekujur tubuhnya dengan selimut. Beberapa saat belum tidur, beberapa saat kemudian baru terdengar dua sosok yang sedang berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Ya mungkin sedang ngobrol. Ini kita apakan ya? Kayak kita kayak ini aja gini. Jangan gini. Kalau bahasa Banjar gitu. Tapi dengan bahasa yang jelas. Dan setelah ngobrol tiba-tiba salah satu dari dua sosok tersebut ingin menarik selimut. Jadi tarik-tarikan. Itu ketakutan teman-teman. Sampai terbuka dan tidak ada apa-apa, dia nyalakan lampunya. Pada saat itu dia merasakan takut. Nah, rasa takut seperti itu tabiat. Ia lawan dengan apa? Dengan baca doa. Doa sebelum tidur, meminta perlindungan kepada Allah. Kita lawan. Ini bukan takut yang mengandung kesyirikan. Nah, itu perlu dibedakan. Takut yang mengandung kesyirikan yang sering kali tidak disadari oleh kebanyakan kita adalah contoh. Ada pohon angker di sebuah jalan tertentu. Kebetulan pohonnya pas di samping jalan. Angker, katanya berhantu, ada penghuninya. Kalau mau tidak diganggu, lewat harus permisi. Lewat tit. Titnya berapa kali? Harus 3 kali. Tit. Dia mencet bel itu dalam rangka apa? Menghormati penghuni. Ini takut kesyirikan dan dia telah melakukan kesyirikan. Nah, itu contohnya. Tapi kalau kita lewat ketakutan, ngebut ini, itu takut kesyirikan apa tidak? Enggak, kita takut mengganggu. Dan memang secara dalil riwayat menyebutkan kadang jin itu bisa mengganggu secara fisik. Bukankah pernah ada riwayat menceritakan bagaimana Abu Hurairah dan syaitan bergelut, ya kan? Sampai ditangkap oleh Abu Hurairah. Dan ternyata yang ditangkap itu adalah jin, gitu, yang ingin mencuri harta dari Baitul Mal. Yang kemudian jin ini mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang bagaimana kita terlindungi dari gangguan-gangguan jin. Maka Nabi mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia menyatakan, mau tahu nggak caranya biar terlindungi? Baca kursi segala macam. Disampaikan kepada Nabi mengatakan, shadaqaka. Dia pada saat itu jujur. Dia itu menyebutkan tentang sesuatu yang dia takuti. Padahal dia berdusta. Padahal dia pendusta. Bisa. Nah, yang berbicara tentang masalah takut ya. Jadi harus kita ajarkan kepada
anak-anak kita. Takut itu wajar. Ya, takut itu wajar. Tapi kita harus lawan. Jangan sampai ketakutan kita membuat kita melakukan hal-hal dilarang. Ini berat-erat kaitannya dengan tauhid. Karena ada sebagian yang saya sempat dialog nih, diskusi. Dia mengira tauhid itu tidak boleh takut kepada selain Allah. Hanya takut kepada Allah. Ini diskusi. Oh gitu Pak? Iya. Kalau sekiranya ada binatang buas di depan kita, singa, bagaimana Pak? Boleh nggak lari? Lebih baik saya mati dimakan daripada saya melakukan kesyirikan. Saya nggak bisa kata apa-apa. Hebat Pak, hebat. Nah, ini salah kaprah dalam masalah takut. Ini berkaitan erat dengan tauhid. Ya, dia mengira tauhid itu nggak boleh takut dengan apapun. Jadi kalau ada yang ketemu singa, harimau, pian lagi naik kendaraan di lampu merah. Tiba-tiba harimau juga nunggu lampu merah. Gimana? Tak lari atau bagaimana? Ada sebagian mengira nggak boleh lari. Kalau lari itu kita melakukan kesyirikan. Ini keliru. Ya. Lari, kita lari. Kenapa nggak lari? Lari. Ya, ini takut yang sifatnya tabiat takut terhadap sesuatu yang bisa mencederai kita, mengganggu kita. Tapi tidak sampai kepada pengagungan. Nah itu bedanya. Kalau sampai kepada pengagungan tuh kita apa saja yang dia minta, apa saja yang dia lakukan, bahkan sampai kepada penghambaan kita kerjakan. Nah ini nggak boleh. Ini baru sampai kepada kesyirikan. Ya. Meskipun yang luar biasa berkaitan dengan takut hantu sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Tidaklah beliau melewati setempat gang kecuali jin atau syaitan pasti akan mencari tempat yang lainnya. Itu apa penyebabnya? Kenapa bisa gitu? Apa sih amalannya? Apa amalannya kira-kira? Hanya sekedar mengamalkan apa yang diajarkan kepada kita. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah engkau akan mendapati Allah selalu bersamamu. Dijaga kemanapun. Gimana nggak takut syaitan? Allah akan membimbing kita, mengarahkan kita setiap langkah kaki kita. Ya. Ini para hadirat yang berkata Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita, ini menunjukkan bahwa al-isti'adzah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah, ya, yang bisa mewariskan rasa takut, rasa lemah, ini mengandung kesyirikan. Ini adalah perbuatan yang mengandung kesyirikan, atau termasuk perbuatan syirik. Ya, mengharapkan perbuatan syirik. Meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Lantas bagaimana dengan minta bantuan orang lain, minta tolong dengan orang lain? Silahkan saja selama satu catatannya itu masih dalam tahapan atau batasan kemampuannya. Kemudian yang kedua, tidak menjadi tempat perlindungan utama. Ini sebagai wasilah dan perantara, tetap hati kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis wa an Khawlah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat. Ini amalan. Singgah di sebuah tempat, faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kalimat-kalimat Allah adalah firman-firman Allah. At-tammat artinya sempurna, yang tidak ada naqsun wala aibun, nggak ada kekurangan dan cacat sedikit pun. Kadang saya temukan ada ayat yang kontradiktif. Yang pertama bisa jadi karena Anda belum memahaminya, bisa jadi itu ayat nasikh dan mansukh. Atau yang kedua, jika itu bukan ayat nasikh dan mansukh, ada penjelasan berkaitan dengan dua ayat tersebut. Meskipun secara penglihatan kita seperti bertentangan, tidak ada yang bertentangan sedikit pun. Tidak ada yang kurang dan catat dalam Al-Quranul Karim yang murni dan suci. Otak kita lah, akal kita lah yang belum sampai dalam memahaminya. Kalimat yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan makhluk, baik binatang, ya, apalagi manusia. Pokoknya pian safar, singgah sejenak, baca ayat doa ini. Baca doa ini.
ya, pergi kemana, atau mungkin tidak perlu safar, berjalanan kemana, sehingga sebut baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Itu tempat baru. Itu tempat baru. Kita tidak tahu ada apa sebelumnya. Siapa yang pernah singgah di sana? Apa yang ia lakukan? Ada ritual apa yang dia kerjakan? Kita nggak tahu. Ya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dapat pengaduan, bisa dikatakan demikian, Ustadz, saya beli rumah baru. Setiap jam 12 malam anak saya menangis. Yang mana yang tidak pernah saya dapati sebelum tinggal di rumah tersebut. Jam 12 malam menangis. Seperti melihat sesuatu, seperti kita nggak tahu. Akhirnya lu sering tinggal di rumah mertua, dan ketika di rumah tidur nyenyak kita. Akhirnya ya bisa dikatakan itu bisa saja dari gangguan makhluk lain. Maka harus kita lawan dengan ayat Al-Quran, ruqyah, ya. Namun karena beliau memperhatikan kondisi anak yang akhirnya tidak bisa tidur secara nyenyak, takut terganggu kesehatannya, akhirnya dia pindah dan rumahnya dijual. Nah, tips kalau mau beli rumah yang murah, bagus, nah, cari yang angker. Tapi harus kuat mental, ya, kuat mental. Ya. Banyak cerita-cerita, bahkan salah satu pengajar dulu pesantren, dia pernah mendapati hal-hal, ya pengajar umum ya, bukan ustadz, dia pengajar tapi pengajar umum, mendapati hal-hal yang sifatnya surprise terus, ya nggak perlu dikisahkan lah, takut menyeramkan. Intinya meminta perlindungan kepada Allah. Ini bagus untuk dibaca. Dan ketika ini dibaca, apa tadi? Perlindungannya, ya, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepadanya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ini secara ijmalnya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah. Untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu kita ingat bahwa kita ini merupakan hamba yang fakir kepada Allah. Allah mengatakan, wahai segenap manusia, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Kalian itu fakir kepada Allah taala. Kita itu miskin kepada Allah taala. Fakir kepada Allah taala. Butuh kepada Allah taala. Apapun selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'ikum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu tersesat kecuali aku berikan petunjuk, maka minta petunjuk kepadaku. Kenapa enggak minta petunjuk? Kalian itu dalam keadaan lapar kecuali aku beri makan, maka minta makan. Ya Allah, berikanlah kemudahan dalam mengais rezeki, makanan yang halal. Kalian itu dalam keadaan tidak berpakaian kecuali aku berikan pakaian, maka minta. Apa saja minta kepada Allah Ta'ala. Bahkan lanjutan hadisnya yang lebih kita butuhkan. Ya ibadik innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berdosa siang malam, gak tahu waktu kalian itu dosanya. Mau siang malam, mau saat kerja, mau dosa terus. Setelah diingatkan kita banyak dosanya, apa kata Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Tapi aku maha pengampun. Ya, aku maha pengampun. Kalau kita kadang negur anak kita, sudah berbuat ini, ngeyel, buat jengkel, nggak pernah ditahu untung. Setelah itu sudah. Allah tidak demikian. Setelah mengingatkan kita itu banyak dosanya, Allah sebutkan setelahnya, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni, maka minta ampun. Minta ampun. Kalau sudah berdosa, banyak dosanya kalian itu, minta ampun. Dan kalian ketika minta ampun, aghfir lakum. Jadi kayak jawab syarat. Ini sebuah kemestian. Kalau berbuat dosa, minta ampun, pasti diampuni gitu. Ini menandakan kita tuh minta, selalu butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau minta perlindungan, ya minta sama Allah. Termasuk di antara bentuk su'ul adab yang sangat buruk kepada Allah Ta'ala adalah ketika selama ini Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadanya, memberikan kenyamanan, keselamatan akan hidupnya. Tapi ketika dia punya masalah,
dia justru meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaan Anda sebagai orang tua ketika anak lebih memilih meminta perlindungan kepada orang lain dibandingkan orang tuanya, lebih percaya kepada orang lain dibandingkan orang tuanya? Bagaimana perasaan pada saat itu? Makanya salah satu bentuk su'ul adab dan akhlak yang buruk seorang hamba kepada Allah adalah tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan bab ini, satu, penjelasan tentang maksud ayat yang ada dalam surat Al-Jin. Ya. Di situ ada footnote-nya. Saya di sini pakai PDF jadi tidak tahu ada footnote-nya. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa ada di antara manusia yang meminta perlindungan kepada jin agar merasa aman dari apa yang mereka khawatirkan. Akan tapi jin itu justru menambah dosa dan rasa khawatir bagi mereka karena mereka tidak meminta perlindungan kepada Allah. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah, adalah termasuk syirik yang terlarang. Dua, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Tiga, hadis tersebut di atas sebagaimana disebutkan oleh para ulama merupakan dalil bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Karena minta perlindungan kepada makhluk itu syirik. Ya. Kemudian 4, doa ini sangat utama walau singkat. Makanya doa ini bagus sekali untuk dipraktikkan. Terutama yang punya pekerjaan yang sukanya safar ke sini, perjalanan ke sini, apalagi bersama keluarga, sendiri atau bersama keluarga, singgah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Habis sudah. Istirahat, nyaman, tidur nyaman insyaallah. Dan harus yakin. Kuncinya harus yakin. Nah, ini juga penting. Kadang sebagian kita bacanya banyak, tapi nggak yakin sama sekali. Amalkan, yakin. Amalkan, yakin. Ini berbicara tentang keyakinan. Ini saya ingat cerita Ustadz saya waktu itu meruqyah. Jadi dia ditantang oleh seorang dukun. Ini kisah nyata yang beliau alami sendiri. Ditantang oleh seorang dukun untuk duel. Bagaimana keadaan yang pada akhirnya mau tidak mau diladeni. Mungkin ada faktor, semestinya sih ustaz-ustaz kita nggak akan mau meladeni hal tersebut. Tapi bagaimana keadaannya saat itu, intinya diladeni. Sudah berhadapan, akhirnya beberapa waktu dia membaca mantra, kemudian dia seakan-akan berubah seperti harimau. Ya bentuknya masih manusia, tapi cara berjalannya kayak harimau. Sang ustadz perhatikan dan dia hanya membaca Al-Fatihah. Pian pun bisa baca, tapi mungkin dampaknya yang berbeda. Beliau hanya baca Al-Fatihah, langsung mengerang kesakitan. Jinnya mengerang kesakitan. Apa yang membedakan? Iman, keyakinan, akidah. Bahkan Umar bin Khattab belum baca apa-apa saja, jinnya sudah lari kemana-mana. Nah, ini penting. Makanya ketika baca apapun, meminta perlindungan kepada Allah, zikir ini atau yang lainnya, harus punya keyakinan yang kuat. Kita makhluk Allah, jin makhluk Allah, maka kita meminta perlindungan kepada Allah yang sangat maha mampu untuk menjauhkannya dari kita dan melindungi kita dari gangguannya. Bab yang berikutnya, yang ke-14, adalah bab minasyirkin an ayyastaghith bi ghairillah au yad'u ghairah. Minta pertolongan dan berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Jadi di situ disebutkan nggak tulisan Arabnya? Nggak ada ya. Di sini dalam bahasa Arab ini istighatsah. Silahkan ditulis ke Latin ya. Termasuk kesyirikan adalah beristighatsah. Jadi meminta pertolongan itu digarisbawahi, di atasnya ditulis beristighatsah. Karena ada dua hal yang berbeda antara istighatsah dengan berdoa. Meskipun sama-sama artinya adalah meminta. Jadi meminta pertolongan, istighatsah dan berdoa. Apa perbedaannya istighatsah dengan berdoa? Istighatsah itu adalah thalabul ghauth. Meminta pertolongan agar Allah menghilangkan kesulitan. Itu istighatsah namanya. Jadi ketika seorang mendapati kesulitan, kemudian dia meminta, itu namanya apa? Istighatsah. Agar diangkat keburukannya, agar dihilangkan kesulitannya, itu namanya beristighatsah. Ya. Adapun berdoa itu umum. Berdoa meminta keselamatan, berdoa dijauhkan dari keburukan, itu umum. Nah, itu perbedaan antara
beristighatsah dengan berdoa, ya, bersua dengan berdoa. Nah, apa kaitan bab ini dengan tauhid? Nah, bab ini menjelaskan salah satu jenis kesyirikan adalah beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil. Yang pertama dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Jika kamu berbuat hal itu, maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya adalah orang-orang berbuat kesyirikan. Begitu pula dalam surat Yunus ayat 107, "Wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Akan ada banyak ayat yang disebutkan. Kita langsung saja kepada penjelasan daripada bab ini. Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan perbedaan al-farq baina al-istighatsah wa du'a. Istighatsah adalah meminta pertolongan setelah mendapatkan kesulitan. Jadi ada kesulitan, berdoa, itu namanya istighatsah. Ya, pasti ada masalah dulu baru beristighatsah. Tapi kalau berdoa itu setiap keadaan, mau ada masalah, tidak ada masalah, dia umum. Itu perbedaan antara istighatsah dan doa yang biasa. Baik. Allah mengatakan wala tad'u min dunillah, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan madarat. Ada sebagian orang yang meminta kepada sesuatu, bersandar kepada sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Fa in fa'alta, karena jika engkau berbuat demikian, engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka ayat ini menjelaskan bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah beristighatsah dan berdoa atau meminta kepada selain Allah. Dan ini adalah perbuatan yang menafikan tauhid. Perbuatan yang menafikan tauhid. Ayat yang berikutnya, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Ketika Allah Ta'ala menimpakan kepadamu sesuatu, yang pertama, ketika itu madarat, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghilangkan madarat tersebut kecuali Allah sendiri. Makanya ketika kita mendapatkan masalah, kepada siapa kita meminta perlindungan, pertolongan? Allah. Karena Allah yang menetapkan dan Allah yang maha mampu untuk mengangkatnya kembali. Ya. Wa iyuridka bi khairin, dan ketika Allah menginginkan kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada satupun yang bisa mengembalikan kebaikan tersebut. Pasti sampai. Pasti sampai. Bagaimanapun caranya ketika Allah Ta'ala menetapkannya. Yusibu bihi may yasha. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini, kaitan ayat ini dengan bab adalah ini merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala, yaitu dimintai dan diistighatsahi. Dan Allah Ta'ala bahkan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Dalam hadis disebutkan, yang tidak pernah meminta kepada Allah, Allah murka. Berbeda dengan manusia, banyak dimintai semakin marah dia. Tapi Allah Ta'ala tidak. Semakin banyak diminta, Allah Ta'ala semakin senang. Dan kebalikannya ketika hamba tidak meminta kepadanya, maka Allah Ta'ala murka. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Ankabut, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu innallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sungguhnya mereka yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka mintalah rizki itu hanya kepada Allah dan sembahlah Ia saja serta bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu sekalian dikembalikan. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang
hanya menyandarkan ibadah, memohon, meminta, berdoa, beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti rezeki dan yang semisalnya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan tiada yang lebih sesat daripada orang-orang memohon kepada sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat mengabulkan permohonan sampai hari kiamat, dan sembahan-sembahan itu lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Dalam surah Al-Naml ayat 62, "Amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesulitan, dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di bumi? Adakah sembahan yang hak selain Allah? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Ini ayat juga sebagai bentuk peringatan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang bisa mengangkat madarat, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Anda atau siapapun di antara manusia justru malah berpaling darinya? Imam At-Tabari dengan menyebutkan sanad yang meriwayatkan bahwa pernah ada pada zaman Rasulullah SAW seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin. Maka salah seorang di antara orang mukmin berkata, "Marilah kita bersama-sama memohon perlindungan kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini." Ketika itu Rasul menjawab, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan, hanya Allah saja yang boleh dimintai perlindungan. Ini bisa kita ambil pelajaran ketika anak kita meminta pertolongan kepada kita, "Abi, ulun diginikan, ulun diperlakukan demikian." Jangan selalu seakan-akan solusi itu berasal dari kita. Ini pendidikan. Nanti biar Abi selesaikan, nanti biar Abi urus, nanti. Akhirnya nggak dapat penanaman akidah dan tauhidnya. Buat mereka bahwa mereka itu butuh hanya kepada Allah. Kita hanya sebagai perantara atas dasar kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Ya, Abi mau ini, ya nanti Abi berikan. Abi ini, nanti gampang. Ini kita ajarkan. Abi nak, meskipun punya uang, tidak akan pernah bisa memberikan kamu apapun yang kau inginkan kalau Allah tidak izinkan. Maka minta dulu sama Allah. Begitu pula nanti ketika dia merasa terganggu, apa, "Bi tolong Bi, ini ada teman yang seperti ini, tolong diselesaikan." Ya. Manusia atau makhluk Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk. Baru sampaikan. Dan Allah maha mampu untuk menjauhkan keburukan dari kita. Maka yang pertama nak, kamu harus meminta perlindungan kepada Allah. Abi nggak bisa setiap saat berada di sampingmu. Abi nggak bisa setiap saat selalu mendampingimu. Tapi Allah selalu membersamaimu, mengawasimu, melihatmu. Maka pertama kali minta perlindungan kepada Allah. Itu caranya. Jadi pendidikan tauhid kepada anak-anak sejak dini. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Silakan itu dibaca kandungannya, melihat waktu yang sudah habis. Nanti bisa dibaca masing-masing. Ada cukup panjang kandungan yang disebutkan di dalam bab ini. Ada 18 ya. Yang mana secara umumnya telah kita sampaikan pada penjelasan singkat yang telah kita sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Ini kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat. Dan masih ada waktu untuk tanya jawab.
Tolong dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, kafarah berpuasa 3 hari apakah harus berturut-turut atau boleh berhalat atau berjeda? Wallahu a'lam bishawab. Jika kita kembali kepada penjelasan ayat, tidak diberikan batasan, baik bisa berturut-turut dan boleh pula tidak berturut. Meskipun ada pendapat yang mengatakan seperti mazhab Hanafiyah dan Hambali mempersyaratkan harus berturut-turut. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat adalah boleh tidak berturut-turut. Yang terpenting dikerjakan sejumlah yang ditetapkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Ustadz, jika beras subsidi bantuan dari pemerintah yang sudah diberikan ke warga, lalu warga yang menerima bantuan beras tersebut menjual kembali kepada si A dengan alasan tidak memakan beras tersebut dan ingin diberikan beras yang lebih murah, lalu beras yang telah dibeli si A dari warga tadi dijual kembali kepada orang yang bukan kategori penerima bantuan. Bagaimana hukumnya menjual belikan beras subsidi seperti semisal? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika itu sudah menjadi hak milik, misalkan ada subsidi diberikan kepada yang membutuhkan, yang betul-betul layak untuk mendapatkan subsidi tersebut, dan itu sudah menjadi hak miliknya dengan perpindahan kepemilikan yang benar. Karena proses perpindahan ada dengan hibah, pemberian, atau mungkin jual beli yang dipersyaratkan adalah orang-orang miskin. Nah, setelah itu dia berhak untuk memperlakukannya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Sebagaimana contoh di saat zakat fitrah, itu bisa sebagian orang miskin menjadi pedagang beras juga bisa. Iya. Untuk beberapa daerah, ya, karena bisa jadi keterbatasan orang miskin, alhamdulillah misalkan bingung mau menyerahkan kemana, mau keluar daerah juga sudah dikeluarkan juga. Akhirnya ada sebagian itu yang menunggu di rumahnya. Kalau terlalu lama, misalkan makan beras, misalkan disimpan, itu dikhawatirkan rusak. Silakan kalau dia mau jual. Ada sebagian yang beralasan, ya memang ada yang beralasan, kan lebih dibutuhkan uang dan ujungnya juga nanti akan dijualnya. Tetap zakat fitrah harus dengan biar lebih umum ya, pokok, makanan pokok. Dan di Indonesia adalah beras. Apapun yang ia lakukan setelahnya itu menjadi hak sang penerima. Mau dia jual silahkan. Dan kita bisa saja membelinya. Karena yang kita lakukan bukan menerima, tapi membeli dengan adanya transaksi jual beli. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz, bagaimana menyandingkan bahwa kita harus yakin doa kita dikabulkan dengan roja dan khauf? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ibadah itu ada 3 rukun, termasuk dalamnya doa. Yang pertama cinta, yang kedua rasa harap, dan yang ketiga adalah rasa takut. Yang mana seorang hamba baru dikatakan ibadah dengan ibadah yang sempurna ketika mengumpulkan 3 jenis rukun di atas. Rasa cinta inilah mendorong dirinya untuk bersandar, untuk mengerjakan apa saja yang diminta dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana saking cintanya kepada orang tua, apapun yang diminta orang tua maka kita berusaha untuk memenuhinya. Saking cintanya kepada suami, saking cintanya kepada sang istri, sang suami bilang, yang ulun tuh ketujuh banar kalau pian memakai pakaian warna biru di rumah. Akhirnya di rumah bajunya biru terus. Habis itu sang istri mengatakan, yang ulun tuh ketujuh pian bekumis yang tipis-tipis. Hai, sang suami nggak pernah pakai kumis sekarang. Misalkan. Jadi karena saking cintanya, apapun yang diminta sang istri dikerjakan sesuai dengan kemampuan, ini pentingnya cinta. Maka begitu pula dalam ibadah. Ibadah ini yang mendorong kita meminta hanya kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, nggak mau saya minta kepada yang lain. Saya hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah berharap dalam ibadah agar amal ibadah kita diterima. Doa. Yang pertama, ibadah doa itu juga diharapkan pahala darinya. Bukan hanya sekedar
meminta timbal balik apa yang kita minta. Kita berdoa itu sudah berpahala gitu. Karena doa adalah ibadah. Kita berharap agar doa kita berpahala, agar apa yang kita minta diterima. Dan yang ketiga, khauf. Takut. Takut tidak diterima. Dan ketiga hal ini harus ada dalam diri seseorang. Yang harus ada dalam diri seseorang. Dia mengumpulkan ketika, bagaimana? Kumpulkan saja. Ada rasa yakin. Sebagai nama contoh gini. Ketika kita membaca tentang keutamaan sebuah amalan. Seperti puasa Ramadan kemarin. Allah Ta'ala dalam hadis sebutkan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka dosa-dosa lalu diampuni. Mengetahui keutamaan ini membuatnya berharap terus setiap hari, ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Terimalah amal ibadah hamba. Selalu berharap terus. Tapi di suatu sisi muncul rasa takut. Jadi memang ya seperti sebuah kegalauan orang beriman seperti itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka telah mengerahkan segenap usaha dan upaya yang mereka bisa. Tapi setelahnya mereka galau, takut. Bukan berarti mereka nggak berharap, mereka berharap. Tapi ya sebagaimana orang galau. Ya Allah, terima ya Allah, tapi juga rasa takut. Sebagaimana kadang nih, yang sering kali dirasakan oleh para siswa murid. Dia belajar, malamnya dia belajar. Dia menjawab, ya, banyak yang bisa dia jawab. Tapi masih saja di penghujung ketika sebelum pengumuman, ada takut. Lulus nggak ya? Lulus nggak ya? Perasaan inilah yang disukai. Perasaan inilah semestinya dimiliki oleh setiap hamba. Ya. Ini yang menghindarkannya dari ujub. Ini yang menghindarkannya dari kesombongan. Dan membuatnya semakin bersandar kepada Allah Ta'ala. Semakin merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Yang membuatnya selalu istiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana Ustaz? Ya kumpulkan saja. Bagaimana satu sisi ketika Anda atau kita mengingat akan keutamaan, kita berharap. Misalkan habis ibadah tertentu ya. Ibarat menimba ilmu ini, seperti menimba ilmu. Kita ingat keutamaannya, ya Allah. Pahala jihad nih. Pulang bawa pahala jihad luar biasa. Padahal cuma duduk saja. Menimba ilmu itu cuma duduk. Yang mana faedahnya itu dua. Pertama, dapat ilmu yang kita butuhkan. Yang kedua, meskipun tidak dapat ilmu, kita dapat pahala. Jadi ingat ada kisah dua orang, ayah dan anak, belajar menghadis sebuah majelis syekh, yang mana kala itu syekh ini membahas sesuatu yang cukup tinggi pembahasannya, yang membuat sang anak ini masih kecil, yang mungkin usia TK lah, masih kecil, ya pelang-pelang nggak paham. Maka dengan polosnya mengatakan kepada sang abi itu bahas apa, ngomong apa. Maka sang abi pun menjawab dengan jawaban yang sama, abi ini kada paham. Ternyata mereka hadir ya dalam rangka mencari pahala bermajelis gitu. Karena duduk di mana saja, bagaimanapun keadaan ketika, meskipun kita duduk di situ dalam rangka ulun ketemulan ustaz, nada ada hajat ulun ustaz, atau ketemu dengan si fulan kebetulan si dia duduknya paling depan, ulun tunggu di dalam, itu dapat pahala. Nah itu. Nah, kita harus berikhtisab di situ. Kita harus menginginkan pahala. Ya, kita menginginkan pahala agar Allah Ta'ala membalasnya. Nah, ketika kita mengingat keutamaan itu, kita berharap, ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Tapi kalau kita mengingat dosa, kita mengingat kekurangannya, muncul lagi rasa takut. Jadi memang ya perasaannya antara hal-hal tersebut. Inilah yang membuat apa? Ibadah berikutnya saya harus lebih baik lagi. Saya harus lebih istiqomah lagi. Harus lebih menjalankan ketaatan lagi. Dan seterusnya. Jadi, hadirkan 3 hal tadi. Kapan kita berharap? Mungkin ketika kita mengingat keutamaan. Kapan kita rasa takut? Kita mengingat kekurangan kita. Kita mengingat dosa-dosa kita. Kita mengingat tidak adanya kepastian yang bisa kita pastikan amal kita diterima. Ini membuat kita ya galau-galau seperti itu. Tapi dengan itu semua kita akan berusaha untuk istiqamah. Makanya ciri orang ikhlas itu apa? Selalu merasa tidak ikhlas. Ya. Ciri orang ikhlas itu apa? Merasa. Ciri amal diterima adalah ihtiqaruhu
wastiqlaluhu, kata para ulama. Ciri amal diterima bukan dalam rangka memastikan, tapi mudah-mudahan sebagai bentuk peluang lebih besar kemungkinan diterima, yaitu adalah merasa amalnya kurang. Itu ciri amal diterima. Ihtiqar istiqlal. Merasa kurang, merasa tidak sempurna, ada cacatnya, khawatir tidak diterima, itu ciri. Dan ini yang akan menjadikannya terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, bisa mungkin cukup panjang sih. Baik. Masih ada waktu, silakan ada. Sudah? Cukup? Oke, silakan. Oke. Di luar tema kita keluar ya lah. Oke, silakan. Apa itu? Oh, untuk akikah. Untuk akikah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Untuk sembelihan akikah, sama halnya sebagaimana berkurban, ya. Berkurban itu bisa dengan akikah ya. Itu bisa dengan kibas. Kibas itu sejenis domba atau dengan kambing. Boleh. Kalau sapi, nah di sini terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu. Namun wallahu ta'ala shawab, lebih selamatnya adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencukupkan dengan apa yang beliau contohkan, praktikan. Di sini kita tidak beribadah dengan perasaan. Bukan berarti sesuatu yang lebih banyak lebih baik. Dalam masalah ibadah, jangan selalu mengira yang lebih banyak lebih baik. Ya. Contoh dalam hal ini adalah puasa wisol. Puasa wisol itu puasa terus-menerus tanpa henti. Para sahabat melihat Nabi puasa wisol. Nabi juga puasa wisol. Diperingatkan oleh la tuwasilu, jangan puasa wisol. Para sahabat mengelak dengan mengatakan, innaka tuwasil, wahai Rasul, engkau puasa wisol. Maka Nabi mengatakan, lastu kahayatikum, aku nggak sama seperti kalian. Nabi ingin menjelaskan ini kekhususan bagi Nabi, tidak seperti kalian. Pada secara akal, yang lebih banyak lebih maka tidak semua yang lebih besar, lebih banyak itu lebih baik. Tapi kita berusaha untuk mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperbolehkan puasa wisol itu adalah puasa menunda buka sampai dengan waktu sahur. Itu boleh ya. Ya. Jadi dia ketika azan maghrib, karena masih semangat berpuasa, ulun masih sanggup Ustaz. Karena tadi sahurnya 10 piring. Jadi lu nanti sampai sahur lagi. Boleh apa tidak? Boleh, dalam sebuah riwayat disebutkan. Tetapi mana yang lebih utama? Mana lebih utama? Kalau secara perasaan lebih utama menunda Ustaz, kan lebih capek Ustaz. Tidak, kata para ulama, yang lebih utama adalah langsung segelas teh, itu yang lebih utama. Langsung kurma, itu yang lebih utama, menyegerakan berbuka. Maka sama halnya tadi. Jadi wallahu alam, sebagaimana ada yang mengatakan boleh digabung dengan kurban. Kalau ulun pribadi lebih, jika sekiranya kita mampu terpisah, jika memang belum mampu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jika memang mampu nantinya kita bisa terpisah, kurban, akikah, maka itu lebih baik. Dan sesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak semua yang lebih besar. Contoh, mungkin kuda. Kayaknya kuda lebih mahal kan ya? Lebih mahal, mungkin dagingnya. Belum pernah makan daging kuda. Lebih enak lah. Katanya lebih membuat bertenaga ya. Lebih mahal. Semestinya mungkin itu kan berpikir, kuda kayaknya lebih. Maka tidak, dalam masalah ibadah, tidak semua yang lebih banyak, lebih hebat, lebih mahal itu lebih baik. Yang lebih baik ada yang lebih sesuai dengan suntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada nasihat untuk lebih menghormati majelis ilmu. Karena disebutkan, nasihati kami agar tidak suka mengobrol saat kajian. Tentunya ini nasihat untuk kita semuanya, karena kita ketahui bahwa majelis ilmu adalah majelis yang mulia, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah
farta'u. Apabila kalian melewati sebuah taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga? Hilaqul dzikr, masih ilmu. Ini masih amat sangat mulia, yang disebut oleh Nabi SAW dengan taman surga. Jadi saat ini kita berada di taman surga yang di dalamnya penuh dengan keutamaan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Keutamaan, duduk, bermajlis, apalagi sampai mendengarkan, memahami apa yang disampaikan, keutamaan demi keutamaan yang didapatkan. Malaikat akan berlomba-lomba memberikan naungan. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Kita berkumpul di suatu tempat dalam rangka mengingatkan, mempelajari ayat-ayat Allah, membacanya, maka Allah Ta'ala akan berikan rahmat, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan naungan, bahkan kita disebut-sebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini adalah masjid yang sangat mulia, yang tidak pantas untuk dimasuki hal-hal yang mengurangi kemuliaan tersebut. Ya, tidak pantas untuk dimasuki dengan hal-hal yang mengurangi kemuliaan-kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita lebih merasakan kemuliaan masjid ilmu ini. Ya, yang mana kalau kita lihat sejarah-sejarah para penuntut ilmu terdahulu dari kalangan para sahabat, ya, dari kalangan para tabi'in, bagaimana perjuangan mereka, bahkan berdarah-darah. Mereka mengorbankan harta mereka, menjual harta berharga mereka demi ilmu. Kita bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tertidur di depan rumah salah seorang sahabat senior. Padahal beliau adalah bisa dikatakan kayak ahlul bait lah. Sampai-sampai membuat sahabat senior mengatakan, kenapa enggak suruh utusan saja biar saya datang ke rumahmu, kita les privat. Enggak. Karena dalam rangka memuliakan ilmu. Ya. Ini yang mungkin lebih kita harus rasakan dalam diri kita. Ketika kita mulai sekedarnya, seadanya, itu menandakan bahwa kita kurang dalam memuliakan ilmu, kurang dalam memuliakan masjid ilmu. Akhirnya seperti yang disampaikan tadi. Tapi jika sekiranya kita hadirkan rasa, ini masjid ilmu loh, dihadiri oleh malaikat, yang mana mereka meletakkan sayap-sayap mereka dalam rangka penghormatan terhadap para penuntut ilmu, yang mana Allah Ta'ala memberikan ketenangan, Allah Ta'ala memberikan naungan, Allah Ta'ala memberikan, Masya Allah. Setelah selesai, kita pulang membawa pahala jihad. Coba lebih rasakan keutamaan dan kemuliaan masjid ilmu, insya Allah Ta'ala kita lebih bisa menjaganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, tidak ada. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan rangkaian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kemudahan bagi kita semuanya, berikan taufik dan keistiqamahan. Yang perlu harus kita pegang, ingat, memulai itu mudah, tapi yang sulit adalah istiqamah. Mulai itu sangat mudah. Mulai kajian, alhamdulillah kita sudah mulai, mungkin pasca Ramadan mulai kajian lagi, ramai lagi. Tapi yang sulit itu adalah bagaimana kita bisa menjaga keramaian tersebut dalam masjid ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semua. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.